Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kenari Mania? Kembali lagi di channel Iraj Triaji, channel yang membahas tentang perawatan burung dan seputar lomba. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang cara perawatan kenari paud yang sedang mutasi bulu. Jadi untuk sahabat-sahabat yang belum mengerti atau belum tahu bahwa proses mutasi bulu pada kenari paud itu terjadi di range antara umur kenari paud 2,5 bulan sampai 5 bulan. Dan ditandai dengan berjatuhannya bulu-bulu halus, biasanya di bagian dada, leher, kemudian kepala. Walaupun ada juga sebagian bulu besarnya seperti bulu sayap dan bulu ekor juga ikut berjatuhan, namun hanya beberapa helai saja sahabat ya. Dan di samping saya sudah ada contohnya untuk kenari paud yang sedang mutasi bulu. Jadi ini tuh baru umurnya 2,5 bulan. Tapi ini bukan ternakan saya pribadi, tapi ternakan teman saya yang ada di Tasik. Sebulan yang lalu saya beli dari teman saya di Tasik, itu posisi umur 1,5 bulan, dan saya rawat di rumah sudah 1 bulan, jadi umurnya kira-kira sudah 2,5 bulan. Dan untuk jenis burungnya ini tuh jenis F1 SF, silangan dari SF kali hybrid. Namun di sini hybridnya saya nggak terlalu banyak tanya ke teman saya, nggak tahu hybrid apa ya, tapi yang jelas ini silangan SF kali hybrid. Kemudian saya beli notanya itu F1 SF. Kemudian warna bapaknya itu SF, warnanya kuning pekat atau kuning keoren-orenan. Ya sepertinya kenari paud yang saya pelihara ini juga akan seperti warna bapaknya ya. Namun posisi sekarang masih warnanya kuning pudar atau kuning keputih-putihan, kuningnya tidak terlalu terang. Tapi saya prediksi itu akan kuningnya seperti bapaknya. Jadi kuningnya itu kuning keoren-orenan kalau sudah full mutasi. Jadi untuk sahabat-sahabat juga yang punya mungkin kenari paud warna star blue, itu juga agar lebih jelasnya untuk proses mutasi bulu, biasanya warna star blue itu pas waktu paudnya itu warnanya seperti warna bone ya sahabat ya. Tapi setelah full mutasi biasanya kenari paud itu akan berubah menjadi warna star blue. Jadi warnanya itu kayak abu kebiru-biruan sahabat. Itulah proses mutasi bulu, juga berlangsung bersamaan dengan proses mutasi warna. Jadi sangat penting di sini untuk proses mutasi bulu kita fokuskan untuk perawatan bulunya. Nah, itu jadi contohnya sesingkat itu ya sahabat. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang bertanya di kolom komentar, Om bagaimana sih cara proses atau cara perawatan kenari paud yang sedang mutasi bulu ini? Alhamdulillah hari ini mungkin saya akan menjawabnya. Jadi begini sahabat, sebenarnya untuk perawatan kenari paud mutasi bulu itu nggak ada yang dispesialkan ataupun nggak dibikin ribet juga. Kalau saya pribadi biasanya kalau pagi itu antara 5:30 atau saya sedang rajin itu jam 5 subuh ya, saya keluarkan burung dari ruangan, itu masih saya embun untuk kenari paud mutasi bulu. Saya embun sekitar 30 menit ya kurang lebih. Kemudian selama di embun itu saya kasih MP3 ya untuk pemasterannya. Saya menggunakan MP3, biasanya saya memutar MP3 cililin supaya burung kenari saya mudah-mudahan bisa meniru burung cililin. Kemudian ya cara pemasteran masing-masing orang ya pasti berbeda. Ada yang 24 jam menggunakan MP3, kalau saya pribadi hanya di pagi saat diembunkan, kemudian nanti sore saya setel lagi MP3 ya. Untuk masteran hidupnya saya menggunakan Mozambik, Blackstrut ataupun Gelatik. Ada juga burung lovebird ya. Jadi untuk burung-burung hidup ini, burung
ya nggak bisa di jadwal ya, dia kan bunyi 24 jam ya semaunya. Jadi untuk masteran hidupnya ini biarkan saja kita dempet untuk proses mutasi bulu pada kenari PAUD ini. Jadi di waktu inilah yang bagus untuk memaster kenari PAUD, untuk jika sahabat-sahabat ingin suara kenari PAUD-nya bervariasi ya isian. Kemudian lanjut, setelah diembun, dimaster, kemudian setelah jam 6, sekitar jam 6, jam 7, cahaya matahari sudah mulai muncul, saya masih menjemur kenari PAUD mutasi bulu ini, sahabat. Tapi minim penjemurannya, sekitar 5 menit sampai 10 menit saja, sahabat. Kenapa saya lakukan minim? Untuk kenari PAUD ya, khususnya untuk kenari PAUD mutasi bulu itu penjemuran minim saja, sahabat ya, 5 menit sampai 10 menit. Karena jika terlalu lama, karena bulu kenari PAUD yang sedang mutasi ini pasti masih muda ya, masih rebung lah kalau istilahnya. Itu kalau terlalu lama dijemur itu akan mengakibatkan beberapa masalah seperti bulu melintir, mungkin bulu yang kebalik, atau bulu kenari PAUD yang rusak lah intinya. Jadi jangan terlalu lama dijemur. Tapi saya masih melakukan penjemuran hanya minim saja, 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah dijemur, saya angin-anginkan di luar, angin-anginkan selama mungkin 10 sampai 15 menit, diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan, saya masukkan ke dalam ruangan. Kemudian di dalam ruangan saya mengganti pakan dan minumnya, sahabat. Jadi saya mengganti pakan dan minumnya itu setelah kenari diembun, dijemur, dan diangin-anginkan. Tidak di pagi hari sebelum diembunkan ya. Kalau saya, karena di tempat saya burung itu lumayan cukup banyak, jadi kalau saya mengganti pakan dan minumnya di waktu subuh itu sepertinya nggak akan sempat untuk mengembunkan burung-burung yang lainnya gitu. Jadi khusus untuk memberi makan nanti setelah burung itu diembun dan dijemur. Nah, setelah dikasih pakan atau mengganti pakan dan minumnya, saya juga kasih ekstra puding. Nah, ini juga yang sangat penting ya untuk proses mutasi bulu kenari PAUD ini. Diperbanyak IF-nya, sahabat, seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk sayuran seperti sawi sendok ataupun sawi hijau ya, kalau ada jagung manis atau jagung muda, kemudian apel merah dan brokoli itu juga sangat bagus untuk proses mutasi bulu agar nantinya perubahan warnanya itu akan lebih cerah atau lebih pekat lagi, sahabat. Jadi perbanyak sayuran dan buah-buahan untuk proses mutasi bulu kenari PAUD ini. Untuk telur puyuh, saya sarankan jangan dikasih dulu ya. Kalau saya pribadi, telur puyuh untuk usia burung kenari PAUD 2,5 bulan itu sudah saya jarang ya, udah saya jarangin, atau hanya sebulan itu paling 1 kali 2 kali ya untuk kenari PAUD yang sudah berusia 2,5 bulan. Karena alasan saya, untuk kenari PAUD yang sudah berusia 2,5 bulan itu kan pertumbuhan badannya sudah mentok ya, nggak mungkin bertambah gede lagi gitu ya. Jadi kita fokuskan ke bulunya saja. Memang kalau kenari PAUD di bawah umur 1,5 bulan itu masih saya kasih telur puyuh ya. Jadi untuk proses pertumbuhan tulang atau badannya gitu agar lebih mostur. Tapi untuk 2,5 bulan ini ke atas itu udah jarang saya kasih telur puyuh. Nah, setelah kita kasih pakan, kemudian kita cantolin di dalam ruangan gitu ya, tapi diablak ya, diablak gitu ya, jangan di full krodong seperti burung dewasa gitu. Kalau burung dewasa kan bukan mutasi tapi mabung ya. Jadi kalau mutasi bulu itu kenari PAUD itu nggak usah dikerodong, kalau pagi siang sore itu nggak usah dikerodong ya. Kemudian untuk pemandiannya, untuk kenari PAUD mutasi bulu ini apakah boleh mandi? Boleh, sahabat ya. Tapi kita cukup sediakan saja di sangkar
burungnya itu cepuk mandi ya, cepuk mandi. Biarkan kenari paud mutasi bulu ini mandi sendiri. Kalau nggak mau mandi ya nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksa untuk mandi dengan cara disemprot. Itu kurang bagus juga untuk kenari paud ya, khususnya untuk kenari paud mutasi bulu. Dimandikan, disemprot itu kurang bagus sahabat, karena kita tidak tahu kondisi dan fisiknya si kenari paud ini apakah kuat ya jika kita mandikan dengan cara disemprot. Jadi lebih baik kita sediakan saja cepuk mandinya di sangkar. Biarkan kenari paud itu, khususnya kenari paud mutasi bulu ini, mandi sendiri. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam ruangan, kita cantolin dalam ruangan. Setelah ketemu sore lagi nih, sore sekitar jam 4 atau setengah 5, kita keluarkan lagi kenari paud mutasi bulu ini untuk kita angin-anginkan di luar ya. Kita angin-anginkan di luar. Kemudian waktunya pemasteran kita lanjut ya. Kita setel lagi MP3-nya. Biasanya saya menyetel atau memutar video MP3 Cililin itu ya, Cililin. Kita buka lagi MP3-nya, kita masteri lagi di sore hari. Kurang lebih 30 menit antara jam 5 sampai jam 6 sore itu kita masukkan lagi ke dalam ruangan. Kemudian saya melakukan pengkerodongan ya untuk menuju ke malam. Jadi antara jam 5 jam 6 itu kan udah gelap ya. Jadi saya melakukan pengkerodongan hanya di waktu malam saja ya. Kenapa kenari paud itu harus dikerodong di malam hari? Alasan pertama, karena proses mutasi bulu pada kenari paud itu biasanya bulu halusnya itu berserakan di lantai sahabat ya. Jadi untuk menghindari bulu halusnya berserakan di lantai, maka saya harus mengkerodong kenari paud ini di malam hari ya. Apalagi untuk sahabat-sahabat yang mungkin punya istri rewel ya di rumah, kalau banyak bulu kenari di lantai itu pasti marah ya. Jadi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, jadi kenari paud yang sedang mutasi ini lebih baik dikerodong di malam hari. Alasan kedua kenapa harus dikerodong, yaitu untuk menghindari serangan serangga ya, serangan seperti nyamuk ataupun kupu-kupu yang warna putih itu ya, namanya kleper kalau nggak salah ya. Itu kalau kemakan burung kan bisa mengakibatkan burung kenari mati ya. Jadi kalau malam itu harus kita kerodong, karena kleper atau kupu-kupu warna putih itu adanya di malam hari ya. Jadi untuk semua burung, khususnya di tempat saya itu kalau malam memang saya kerodong ya, khususnya kenari paud yang sedang mutasi ini saya kerodong. Alasan ketiga kenapa dikerodong, karena posisi rumah saya ini berada di sekitar pegunungan. Kalau malam itu dinginnya dingin pol sahabat ya. Jadi untuk proses mutasi bulu kenari paud itu nggak baik juga kalau nggak dikerodong. Jadi untuk menjaga kestabilan suhu dalam ruangan atau dalam sangkar burung kenari paud yang sedang mutasi bulu ini, saya membutuhkan kerodong untuk menghangat si burung kenari paud ini di sangkar. Jadi alasan yang ketiga kenapa dikerodong di malam hari, yaitu untuk menstabilkan suhu ruangan atau suhu sangkar burung kenari paud mutasi bulu ini. Jadi setelah dikerodong kita ketemu lagi nih subuh ya, lakukan lagi caranya seperti yang saya sebutkan dari awal. Jadi begitu sahabat, untuk perawatannya nggak ada yang ribet atau spesial ya, sederhana saja seperti itu. Untuk sahabat-sahabat yang belum mengerti atau kurang paham, boleh berkomentar di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.